Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita ketemu lagi untuk pertemuan kita setelah Meet, yang mana kemarin saya tidak dapat menjumpai saudara untuk beberapa saat, ya karena memang ada keperluan dari kantor yang harus saya segera selesaikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi kemarin. Nah, ini mengenai pengenalan cyberpreneurship. Nah, jadi ini adalah lanjutan dari materi tadi atau mungkin yang sebelumnya saudara tonton mengenai internet marketing. Nah, jadi apa toh yang dimaksud dengan cyberpreneurship dan apakah saya bisa menjadi seorang cyberpreneurship? Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya dalam materi ini. Untuk memulai, marilah kita langkah baiknya untuk membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, definisi dari cyberpreneur itu berawal dari infopreneur. Nah, infopreneur itu berasal dari information dan entrepreneur. Jadi, infopreneur itu adalah orang yang bisnis utamanya adalah berbagi atau menjual informasi elektronik. Nah, seperti seorang food blogger, kemudian atau vlogger, travel vlogger. Jadi, ya dia jualan informasi, misalkan berkunjung suatu daerah, nah dia akan sampaikan ke dalam subscriber dia. Nah, sarannya melalui apa? Sarananya membuat blog atau website atau mungkin sosial media, dan dia memasarkan produknya sendiri atau mungkin orang lain dengan cara mereview produk dari orang lain. Nah, ini adalah definisi dari cyberpreneur atau mungkin infopreneur. Nah, umumnya seorang entrepreneur yang menghasilkan uang dengan cara menjual informasi melalui internet, yaitu dia memang harus bisa menguasai dari segi teknik narasi, kemudian pemilihan tempat, kemudian cara membuat video yang baik dan benar, editing dan sebagainya. Nah, itu dia harus mempunyai modal tersebut. Nah, pangsanya siapa? Pangsanya jelas dengan adanya internet bisa diakses dari seluruh dunia dan itu bisa dilihat oleh semua orang. Nah, seperti yang vlogger dari luar itu, kalau saudara pernah melihat Nas Daily Vlog bahasa Indonesia, nah itu dia bekerjanya di manapun, menjual berbagai macam mengenai culture, kemudian tempat wisata, kemudian makanan. Nah, dia menjual macam informasi itu yang melihat siapa? Seluruh dunia. Karena dia menggunakan media internet. Nah, kemudian apa saja yang harus kita butuhkan sebelum kita memulai profesi sebagai seorang cyberpreneur? Yang pertama jelas adalah website. Nah, website ini kita targetkan harus bisa memberikan informasi yang baik. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan harus informatif, berguna, dan problem solving dari masyarakat. Nah, dan nantinya juga harus mempunyai traffic yang tinggi. Nah, iya dong, mempunyai toko tapi kok tidak ada yang datang, ya percuma. Dan dari website tersebut harus bisa memasarkan produknya itu sendiri. Dan search engine friendly. Jadi diusahakan dalam membuat alamat websitenya itu search engine friendly, artinya tidak rumit. Misalkan membuat alamat jualmobil.com, selesai kan? Atau mungkin tokoku.com, selesai. Kalau kita membuat alamat tokoku ada 5, di situ jejer-jejer ada banyak orang dan di situ menjual berbagai macam kebutuhan. Wah, terlalu panjang. Atau mungkin toko XYZ. Wah, kok kayaknya tidak Indonesian banget. Nah, itulah contoh-contoh yang mudah diingat dan tidak diingat. Kemudian ada saatnya ketika kita sudah mempunyai blog,
kita bisa memonetize dari blog itu, ya memang itu perlu usaha dan kerja keras. Dan waktunya tidak sebentar, karena itu juga bergantung pada nasib. Karena ada juga yang baru membuka blog, membuat berbagai macam tulisan, tapi dalam waktu singkat, blognya bisa viral dan bisa cepat dimonetize. Kemudian lanjutannya, selain monetize, itu juga ada paid review, link thread, dan banner thread. Nah, gimana caranya blog kita itu bisa dimonetize? Nah, pihak dari pemberi monetize itu akan memasang paid review, artinya dia akan dibayar ketika artikel kita ini dibuka. Link thread itu setiap website kita ini juga dibuka juga. Kemudian banner thread, jadi di blog kita, website kita itu ada iklan yang nempel, yang kadang nggak bisa digerakin, kadang nutupin layar. Nah, itu contoh-contoh dari banner thread, macam-macam bentuknya. Selanjutnya, kelebihan blog monetize itu bisa saudara lakukan di sela-sela waktu kuliah. Yang hobinya nulis, ya kenapa nggak disalurkan saja di situ. Dan ada juga beberapa rekan-rekan yang senang dengan dunia videografi, membuat YouTube, dan beberapa mahasiswa saya di semester sebelumnya malah mendapatkan berkah dari corona. Jadi dia membuat YouTube dan tidak sampai beberapa bulan sudah bisa dimonetize, dan ya hasilnya lumayan, bisa untuk katanya untuk membayar UKT lah katanya. Ya itu kan semua tergantung nasib gitu loh. Nah, kalau saya memang tujuannya tidak akan saya monetize karena untuk memberikan pendidikan, tapi malah beberapa mahasiswa saya di semester yang lalu mengatakan saya dikira mencari viewers, padahal ya terserah ya, saya kembalikan lagi, mau ndak nonton juga tidak masalah. Saya juga effortless kok, saya membuat, saya share, ya silakan mau ditonton hanya untuk mengerjakan tugas, atau mungkin nantinya ketika tidak ada tugas saudara mau melihat video saya lagi, ya silakan, karena itu it's up to you gitu. Saya hanya menyajikan, mau dilihat silakan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, manfaatnya yaitu meringankan biaya kuliah, meringankan beban orang tua. Nah, tadi mahasiswa saya tadi bisa membayar UKT sendiri, ya artinya ya dia juga bisa otomatis meringankan beban orang tua. Yang nantinya ketika dia lulus, dia tidak perlu lagi mencari kerja, dan dia sudah bisa menciptakan lapangan kerja dari dunia videografi. Caranya gimana biar bisa dibayar? Nah, itu contohnya AdSense, itu yaitu alat pembayarannya. Kemudian AdWords, jadi iklan yang nempel dalam tempat kita. Menjual produk atau jasa, endorse, semacam itu. Affiliate, saudara collab dengan berbagai macam B2B atau mungkin dengan sesama YouTuber, ya kita bisa beraffiliate. Referral, itu saudara ketika direkomendasikan, misalkan ada YouTuber yang sudah mempunyai subscriber banyak, saudara minta diiklankan di situ. Nah, bisa juga namanya diiklankan di situ. Nah, itu referral. Ini skip saja. Nah, cara membuat konten, ya jelas, saudara harus mempunyai website, harus belajar membuat website. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ya saudara mau membuat apa? Membuat berita kah? Atau tempat untuk discuss, sering-sering Q&A? Atau membuat layanan directory? Atau semacam saudara ya jasa untuk membuatkan itu? Atau hal-hal lain yang diinginkan orang? Pokoknya yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal nih, masyarakat kita nih senang, ya udah buat aja. Kalau itu sesuai dengan hati nurani saudara. Nah, lanjut. Nah, kemudian di situ dengan adanya konten, kita juga bisa menyediakan ruang iklan. Artinya,
Kalau saudara menjadi seorang food blogger, saudara akan mengiklankan warung orang lain. Jadi saudara menyediakan ruang. Ibaratnya saudara mempunyai TV sendiri. Nah, atau dengan skrip yang sudah ada, yaitu ya itu rencana yang sudah saudara buat. Jadi apakah sesuai dengan rencana yang sudah saudara buat? Nah, ini contoh konten. Ini tujuannya apa? Jualan mobil. Nah, nggak punya mobilnya, ya udah sediakan tempatnya saja, promo sebanyak-banyaknya, cari maklar-maklar, biar apa? Biar iklan di tempat saudara. Nah, makanya biar mau orang mengiklankan ke tempat saudara, buat halamannya yang semenarik mungkin dan seinteraktif mungkin antara penjual dan pembeli. Nah, traffic ini perlu. Nah, karena apa? Dengan adanya traffic itu membuat produk kita ini gampang dicari di search engine-nya. Nah, tentu saja juga harus mempunyai banner yang menarik. Nah, seperti yang kalau YouTube itu ya paling nggak mempunyai thumbnail yang bagus lah. Makanya saya tidak pernah membuat thumbnail yang ya yang B aja gitu. Jadi ya saya membuat thumbnail yang ya menurut saya itu bisa menarik mata lah paling nggak. Ya saya tidak akan memasang muka saya, tapi ya yang infografis atau mungkin desainnya itu berwarna-warna atau mungkin bisa menarik mata. Nah, itu adalah salah satu trik. Kalau saya trik untuk orang biar mau belajar ke saya gitu. Kalau orang lain trik biar orang mau berkunjung dan bisa mendatangkan profit di sana. Nah, tujuannya macam-macam. Nah, traffic itu bisa diukur dari misalkan dikunjungi 1000 orang per hari. Nah, tentunya 1000 itu juga perlu proses. Nah, seperti syaratnya YouTube, harus ketika mau dimonetize harus mempunyai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Nah, itu kan syarat. Nah, apakah bisa dipenuhi dalam waktu 1 tahun? Nah, yaitu jadi macam-macam. Ada term and condition-nya. Ini grafik contoh traffic. Kalau saudara mau mengecek berapa banyak traffic yang berkunjung di website saudara, di YouTube juga ada. Di statistiknya itu ada umur berapa yang berkunjung, gender apa, kemudian video apa yang naik, atau mungkin saran-saran judul-judul yang harus saya pakai biar mendatangkan viewers, dan ya di situ statistiknya macam-macam. Banyak sarana untuk belajar untuk meningkatkan traffic video saya di search engine YouTube. Nah, ini skip. Nah, ini adalah contoh monetize ketika website saudara bisa dimonetize. Itu contoh perhitungannya, bisa saudara pelajarin sendiri ya. Nah, definisi ideal yaitu paling enggak saudara sudah memasarkan produk sendiri. Dengan memasarkan produk sendiri, saudara akan mendapatkan calon pembeli sendiri dan menerima pembayaran sendiri dan mengirim bayar sendiri. Nah, jadi puas. Tidak perlu menyewa ruko, cukup dari rumah, atau mungkin kalau mau lebih niat sewa domain. Nah, tinggal jualan. Nah, dikerjakan sendiri, dinikmati sendiri hasilnya. Nah, atau mungkin mau memasarin produk lain dengan tipe kerjasama, yaitu memasarkan produk dari Amazon, yaitu saudara menjadi seorang dropshipper. Ya bisa, banyak cara. Makin ke depan itu cari uangnya sudah tidak real, tapi sudah ke virtual. Kemudian kalau saudara mau membuat jasa, tadi kan ada contoh jasa menjual mobil. Nah, itu bisa juga saudara menjadi jasa yang menjembatani maklar dengan pembeli, atau membuat portal berita. Saudara senang dengan dunia jurnalistik, ya sudah membuat portal berita, saudara berburu berita kemanapun dan nanti disampaikan ke portal saudara. Kalau banyak yang nonton, ya pasti akan mendatangkan banyak iklan. Lanjut ya.